Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum kedua rekayasa web. Hari ini kita akan melanjutkan kembali praktikum yang pertama ya. Jadi kita kembali melanjutkan. Yang pertama adalah kita buat kopian dari folder praktikum 1 dan di rename ke praktikum 2 ya. Jadi kita buka foldernya. Di sini sudah ada praktikum 1. Kita copy, kita rename, jadikan praktikum kedua. Jadi di sini kita melanjutkan kembali apa yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita nggak perlu mengulang atau membuat dari awal lagi. Kita cukup melanjutkan, menambah-nambahi apa yang sudah ada. Nah, di sini kita sudah bukakan praktikum kedua. Kita tes dulu di browsernya apakah dia sudah bisa jalan. Seharusnya sudah bisa ya. Oke, ini sudah ada. Sekarang kita buka database-nya localhost dulu. Kita masuk ke phpMyAdmin. Database-nya sudah ada. Ya, sambil loading, tinggal nanti kita tambahkan saja apa yang belum ada. Ya, di sini datanya masih kosong. Kita coba daftar dulu ya, mengetes kembali apa yang sebelumnya ya. Daftar ulang. G ini nama Damit 1 ya. Pagi makan minum, makan minum. Ini ya passwordnya ya. Kita masuk ya, sudah bisa mendaftar. Nah, di pertemuan 2 ini kita akan mencoba ya mengikuti PDF-nya. Cara kita ya di sini di bagian index.php yang tadi kita ingin membuat halaman profil loginnya dulu, tapi ya kita bisa login dulu ke sistemnya. Caranya gimana? Kita buka index.php-nya yang ada di editornya ya. Ini kita refresh ya, masuk praktikum 2 di index.php. Kita baca lagi di PDF-nya ya. Kita tambahkan form ini, kan yang di editornya kan dia masih form ini ya kan. Kita ubah sesuai dengan yang ada di PDF-nya ya. Kita tambahkan do login method post on submit return check. Ini kita tambahkan di sana. Ya, di sini sudah ada contohnya. Kita tinggal ngetikkan saja apa yang ada di sini ya. Selain itu, selain ada perubahan di formnya, kita tambahkan juga JavaScript di bagian head-nya. Kenapa kita perlu JavaScript ini? Agar dia ngecek bahwa apa yang kita masukkan itu terekam oleh sistem. Jadi sistem tahu tidak ada yang kosong ya. Jadi kita masukkan dulu kodenya ya. Di kodenya agar tidak memakan waktu lama, saya pause dulu di videonya. Nah, sudah saya tambahkan ya, ini bagian pertamanya. Ini adalah bagian JavaScript-nya yang digunakan untuk merekam atau mengecekkan ya. Jadi kan di sini kan kita ada ID name, ada ID password. Nah, ini dua kolom ini dimasukkan, diambil di sini dan di sini, kemudian dicek apakah dia kosong atau tidak. Kalau dia kosong, maka dia akan memberikan pemberitahuan, kemudian digagalkan, tidak dilanjutkan. Tapi kalau sudah ada isinya, dia akan dilanjutkan. Ya, kurang lebih seperti itu skripnya, penjelasannya. Kemudian setelah kita ubah di indeksnya, kita harus membuat file yang baru. Ya. Ini bisa dites nanti kalau sudah masukkan kode yang tadi. Agar bisa login, kita perlu buat file yang namanya
do login.php. Jadi di editornya ya, di kedua bikin new file. Hati-hati dengan penamaannya, harus sama persis do login.php. Kita buka. Nah, disinilah kita codingkan isi dari PHP tadi ya, diisi. Saya pause dulu untuk kodenya yang ada di PDF-nya ya, biar tidak kebanyakan ngekat. Oke, sudah. Ini ya kodenya ya. Jadi nanti dia akan menampilkan segala error, koneksikan ke database, ambil data postnya. Di sini kan ada post, maka dia akan ngambil data dari sini. Metodenya post, ini fieldnya. Ya, yang dijelaskan sebelumnya, ID ini untuk JavaScript, name ini untuk form. Ya, untuk form nanti akan dilemparkan di sini. Dan passwordnya kita bungkus kembali pakai MD5. Untuk mengambil data kita pakai select. Ya, kita ambil selectnya menggunakan nim dan passnya. Nanti akan dikuerikan ke sistem, disimpan ke result. Nah, kalau ada user, maka row ini akan mengembalikan nilai 1. Tapi kalau tidak ada data, maka dia nilainya 0. Maka kita bilang 1 dan 0. Kalau dia sukses loginnya, nanti dia akan mengosongkan sesi. Kita akan pakai sesi di sini karena sesi itu dia sifatnya global. Jadi kamu mau gonta-ganti halaman, isinya tetap sama. Kita mulai sesi baru dan kita isi variabel globalnya. Jadi kita pindah-pindah halaman, variabel ini bisa diakses dimanapun dia berada. Tidak akan diganti kecuali diganti manual. Ya. Dan ada header ini gunanya adalah melemparkan atau mengarahkan website kita ke halaman tujuannya, yaitu profile.php. Nah, karena dia melemparkan ke profile.php sesuai dengan yang ada di PDF juga ya, selain kita bikin ininya, kita perlu bikin profile.php. Ini file baru. Hati-hati ketika codingkan ini ya. Mungkin di sini nggak terlalu dilihat jelas ya, tapi kalau kamu zoom ya, kelihatan jelas. Jangan dilihat dari jauh, kalau dari jauh kelihatannya pecah ya. Kalau gini dia kok jelek ya Pak ya. Tapi kalau kamu zoom, ini rapi sebenarnya ya. Hati-hati titik komanya jangan sampai salah, khususnya tanda-tanda ini. Kalau sudah ada tanda seperti ini dan ini, dia punyanya PHP, bukan yang lainnya. Ini coding PHP berarti ini. Ini coding HTML ya. Kemudian ini ada coding PHP lagi di sini. Terus di halaman berikutnya juga ini PHP. Ya, ini sudah HTML lagi. Nanti kalau kamu pakai editor sekelas Notepad++, bakal ada perbedaan warna di sana. Ya. Sekarang kita bikinkan file barunya ya, profile.php. Ya, profile.php kita codingkan dulu isinya. Oke, ini sudah jadi bukan blueface-nya, profilnya ya. Di sini kamu bisa lihat sendiri, ada ini adalah kode PHP, blok ini adalah kode PHP, bahkan blok sekecil ini dia di dalam HTML adalah kode PHP, PHP, bukan PHP itu ya, PHP. Ini juga ada PHP, hati-hati makanya kalau ada melihat tanda blok ini itu kode PHP. Nah, kalau kalian bandingkan dengan yang di PDF, itu kepotong-potong ya. Karena memang modulnya tidak muat untuk menampung kode panjang. Karena kalau saya coding itu selalu rapi ya, lihat sendiri, terstruktur tabnya. Karena kalau kita terstruktur seperti ini, kita bisa membacanya lebih enak. Ya, kalau kamu asal lurus semuanya, orang baca kode itu bingung. Ini punyanya siapa? Ini punya siapa? Kalau kamu lihat seperti ini kan, oh TD ini dia ada di dalamnya ini. TR-nya ini dia di dalamnya tabelnya ini. Itu cara bacanya kan enak, ya. Nah, profilnya sudah jadi. Sekarang kita coba loginkan di browsernya.
Jangan lupa refresh karena sudah ganti isi, ya, di refresh sebanyak mungkin. Kita masukkan NIM-nya, passwordnya makan minum, ya, makan minum, masuk. Nah, sukses. Kalau ada error, coba dicek kembali karena nanti sudah saya coba sendiri, sudah bisa, ya. Nah, di halaman profil ini akan saya jelaskan dulu. Di sini kenapa dia munculnya ini, karena dia di codingnya tadi kita mengeprintkan, ya. Di sini kan kita ambil data, melakukan query. Kemudian hasilnya ini disimpan di sini. Jadi di sini query ngambil data, ini disimpankan ke variabel. Ya, sudah petunjuknya ya, simpan hasil ke variabel lokal. Cara ngaksesnya gimana? Nanti ID-nya ini, name-nya, kelasnya kita masukkan ke dalam HTML. Cukup menggunakan tag block ini, ya. Jadi selamat datang echo name. Maka hasilnya akan sesuai dengan yang di browser. Dia akan munculkan data sesuai dengan name-nya. Dan seterusnya juga sama, bisa dilihat juga ya. Contoh, ini ID, ya, ID yang ada di database. Sebenarnya kalau ID itu nggak harus dilihatkan, tapi karena kita pengen contoh data reading, maka saya akan masukkan, ya. Maka dia muncul ID-nya ini, ID. Kemudian di editornya nim, ya, ini saya nim, ya. Di browsernya maka dia keluar nim juga nih nimnya, ya, nimnya ini. Nah, kalau kalian perhatikan di kodenya, kok ada tulisan read only, read only, read only. Read only ini gunanya buat apa? Biar fieldnya atau kolom yang ada di sini itu tidak bisa di delete. Ya, kita mau enter tidak bisa, spasi tidak bisa, dikunci. Nah, kalau ingin mengubah data, maka kita perlu fungsi khusus untuk bisa mengubah data ini. Ya, jadi di praktikum pertemuan 2 ini kita membahas gimana sih caranya kita mengoper data dan membaca data dari database, ya. Kalau kalian lihat di sini kan, ini bagian dari pertama ini kan kita ngambil NIM dari sesi, bukan dari form sebelumnya, bukan dari database juga bukan, tapi dari sesi. Karena sesinya kita sudah set global. Jadi sesi ini nyimpen data sepanjang sesi itu aktif. Makanya ketika di logout, sesi itu harus dihancurkan agar tidak dihack orang. Ya, itu sesi. Sesi ini sifatnya global, kita jadikan kunci untuk cari data. Nih, cari data. Tolong carikan data dengan name ini. Ya, kemudian kita querykan, nanti muncul datanya. Lalu kita masukkan ke masing-masing field yang ada di HTML, ya. Nah, di halaman profil pun kita punya form yang gunanya nanti digunakan untuk kita ubah data, ya, untuk mengubah data. Nah, sekarang kita kembali ke PDF-nya, ya. Jika data dummy berhasil dimunculkan, maka script tidak bisa diakses, diubah, ya. Jika tidak keluar, coba cek kembali tag PHP-nya tadi yang ada di editornya, dia sudah benar atau belum, ya. Kalau ini muncul error, berarti ada yang salah di situ. Kita kembali ke PDF-nya, ya. Oke, ini sudah final ya. Oh, bukan. Ini masih ada ini. Langkah 8 adalah membuat tombol logout. Kenapa saya paketkan dengan login? Karena login itu membaca data, mengambil data. Logout itu simpel, hancurkan dan keluar. Tidak ada query sama sekali, makanya saya ikutkan di sini. Nah, untuk login ini gampang sekali untuk bikinnya. Ya, kita masuk kembali. Ya, kita lihat kodenya di sini ada button untuk keluar di sini, ya. Di browsernya juga sama, ini button keluar ini.
Jadi di codingnya ada tombol button keluar, tapi dia bukan tipe untuk form. Kalau submit ini nanti dia akan connect ke sini, ya. Tapi kalau ini kita sambungkan ke Ahref. Ahref ini dia link, link. Nah, button ini kita linkkan ke logout. Jadi di sini kita perlu bikin file baru namanya do logout.php. Nah, kita isikan kode untuk logout. Kodenya simpel sekali, pendek, dan saya jelaskan artinya ya. Yang pertama, session start adalah kita mulai sesi. Dan script ini, kode ini wajib ada di semua halaman profil. Semuanya ya, mulai dari profil, ubah data, ubah password, atau segala anak-anaknya, semua halaman yang dia memiliki data aktif, maka session start ini harus ada. Ya, tapi kalau cuma sekelas login, ya daftar itu nggak perlu sesi. Sesi ya itu nggak perlu. Baris yang ke berikutnya ada session unset. Semua variabel yang tadi itu dihancurkan ya. Yang mana tadi ya? Nah ini data yang ada di sini itu dihancurkan semuanya jadi kosong dan tidak bisa diambil kembali. Dikosongkan variabelnya. Setelah variabelnya kosong kita hancurkan sesinya. Kita berhentikan. Bersih. Kalau sudah bersih, kita kembali ke index.php, ke halaman awal. Nah, dengan adanya logout ini, datamu masih ada intact di server, cuma tidak aktif di halaman profilnya. Ya, saya masukkan dulu kodenya untuk logoutnya, ya, kurang lebih seperti ini. Session start, session unset, session destroy, header. Ya. Kita coba di browsernya, kita tinggal refresh saja, refresh, continue, ya. Keluar sukses, tunggu refresh, ya. Biarkan dia proses dulu. Nah, kita kembali. Nah, kalau kita paksa kembali, yang muncul apa? Error, ya. Error karena datanya tidak ada. Itu yang menjadi kehebatan dari session, ya. Oke, jadi untuk praktikumnya memang sampai sheet 9 ya langkahnya, tapi kalian perlu coding manual karena sudah saya kunci codingnya, ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau misal tulisannya nggak jelas, tolong di zoom, kan? Jelas sekali kan. Oke, jadi itu saja untuk praktikum hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.